Halo teman-teman semua, kembali berjumpa dengan channel saya KPS Vlog. Ya, kali ini saya ada di Lumajang ya, tepatnya di Desa Supit Urang ya, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kali ini saya mau eksplor Gunung Semeru ya teman-teman. Adapun Gunung Semeru ini adalah salah satu dari 4 gunung api di Indonesia yang statusnya saat ini level 3 atau siaga ya teman-teman. 3 gunung yang lain itu adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah, kemudian Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung, dan Gunung ini ya, Lewotobi laki-laki ya di Provinsi NTT, itu yang berstatus siaga ya. Dan beberapa hari sebelum saya mengambil video ini, terjadi guguran awan panas yang cukup besar ya di Gunung Semeru ini. APG atau awan panas guguran ini meluncur sejauh 3 km dari puncak ya teman-teman. Jadi termasuk lumayan besar guguran awan panasnya. Kali ini saya terbang sendirian, tidak ditemani Om Jeffrey ya. Jadi saya kebetulan sedang melakukan perjalanan liburan bersama keluarga, dan saya sempatkan untuk melewati daerah sini ya, sekalian mampir untuk melihat kondisi Gunung Semeru. Baik teman-teman, Gunung Semeru ini memiliki tinggi puncak 3.676 meter ya di atas permukaan laut. Dan karena statusnya saat ini siaga, jalur pendakian sudah ditutup ya. Ini kita melewati jalur aliran lahar, di mana sudah mulai hijau ya di pinggir-pinggirnya ini. Saya pertama kali kesini beberapa bulan yang lalu ya teman-teman. Kondisinya saat itu lumayan cerah ya. Kalau sekarang ini saya lihat ada awan di depan itu ya, cukup tebal itu. Ini OSD saya agak error ya. Jadi aliran lahar itu membentuk jurang-jurang seperti ini, yang dalamnya bisa puluhan meter ini ya teman-teman. Dan itu kita bisa lihat kondisinya seperti lapisan-lapisan, yang mana ada terlihat tuh warna agak terang, yaitu mungkin lelehan lava ya yang keras, sedangkan yang agak coklat itu mungkin adalah material vulkanik yang agak kecil ya, agak lembut gitu. Dan sampai di jarak 4,8 km ini mulai memasuki awan ya. Saya coba terbang level, mulai menembus awan. Dan karena sinyalnya juga turun, jadi saya tidak berani terlalu mepet di bawah ya teman-teman. Ini saya terbang di atas. Gunung Semeru ini merupakan gunung yang lumayan aktif ya. Jadi
banyak terjadi letusan abu dan asap serta kerikil ya di puncak kawahnya itu. Ini sudah berhasil menembus awan. Misi saya kali ini mau coba lihat kondisi kawahnya ya. Oke, buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini pertama kali, ini saya pakai drone FPV ya, Raja Wali Krakatau 7, drone rakitan. Ya, bukan pabrikan seperti drone merek 3 huruf itu ya. Jadi teman-teman juga suka bertanya berapa jarak maksimal, dan teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya. Jarak tempat saya take off ke puncak Semeru itu sekitar 9,6 km ya. Sebelah kanan bawah itu kita bisa melihat bekas batang-batang pohon yang tumbang terkena awan panas ya. Jadi waktu saya sampai di sini itu kondisinya sebenarnya masih mendung ya teman-teman. Masih mendung dan gerimis waktu saya berjalan dari penginapan itu. Dan saya sudah agak putus asa ya, apakah bisa muncak atau tidak. Tapi ternyata setelah saya sampai, tiba-tiba gunungnya itu terbuka dan kelihatan ya. Namun cuaca di sini berubah sangat cepat, jadi saya harus cepat-cepat persiapan terbang karena dalam hitungan menit awan kembali menutupi gunung ya. Baik, ini kita sudah ada di jarak 7,5 km. Ini masih di tengah-tengah lereng ya, belum puncaknya. Dan saat ini drone saya ada di bukaan kawah yang mengarah ke selatan tenggara ini ya. Kita bisa lihat bongkahan-bongkahan batu sebelah kanan. Kondisinya agak sedikit berubah dibandingkan waktu saya pertama kali muncak ya. Ini di depan tampaknya ada awan lagi, teman-teman. Ya, dan di bawah ini, kiri bawah itu kita bisa lihat pelangi ya, berbentuk lingkaran. Dan ini kita sudah mulai mendekati puncak atau kawahnya ya. Dan tampaknya barusan terjadi letusan abu nih di kawahnya ya. Sayang sekali saya terlambat beberapa menit untuk mencapai kawah ya teman-teman. Jadi tidak bisa mendapatkan momen seperti penerbangan yang lalu. Tapi tidak apa, kita akan coba dekati. Biasanya hembusan gini berlangsung dengan singkat ya. Ini tidak sampai 30 detik sudah selesai. Dan
asapnya itu langsung hilang tertiup angin. Kita juga bisa melihat itu ada guguran batu sebelah kiri bawah ya. Di tepi-tepi kawah juga nampak banyak asap yang keluar dari celah-celah bebatuan. Saya akan coba kelilingi kawahnya ya. Dan itu di sana teman-teman, di balik gunung itu ada asap, itu sepertinya Gunung Bromo itu ya teman-teman. Ini saya coba menembus asap ini ya, mungkin tidak terlalu berbahaya karena didominasi oleh uap air ya. Di depan sana awannya tampak tebal, berlapis-lapis. Pemandangan yang sangat langka ya teman-teman. Oke, ini adalah kondisi kawahnya saat ini. Jadi kita tidak mendapati kawah yang ada lava mendidih gitu ya di sini ya. Karena tipe magma di Gunung Semeru ini sifatnya kental ya. Tidak seperti gunung-gunung di Islandia atau di Hawaii. Ini juga banyak asap di sini nih. Kawahnya sendiri ditutupi oleh bebatuan kerikil dan pasir halus ya. Coba saya akan kembali menuju ke kawah ini. Jadi pada saat musim hujan, kalau curah hujan cukup tinggi, ini di bagian puncak ini kan ada bukaan ini yang banyak material vulkanik, ini rawan longsor ya teman-teman. Jadi jika longsor itu kan bagian bawahnya masih cukup panas, akhirnya terjadi APG ya, atau awan panas guguran. Ya paling penting buat penduduk sekitar Semeru agar selalu waspada ya dengan bahaya awan panas ini, dan tetap mendengarkan himbauan dari petugas vulkanologi setempat ya. Oke, ini kondisi kawahnya kalau dari dekat seperti ini. Tampak tidak ada lubang ya teman-teman, rapat sekali. Sebelah selatan sana udah mulai mendung. Dan di sini ini adalah material lava yang membeku ya. Daerah sinilah yang rawan terjadi guguran atau longsor ya. Baik, ini saya coba menunggu apakah akan ada letusan hembusan lagi ya. Ternyata tidak ada teman-teman. Ya hanya ada keluar asap tipis-tipis saja ya dari kawah.
Oke, karena baterai sudah 3,2, saya coba akan ke atas lagi sekali lagi, kemudian akan ngedive dan mengakhiri eksplorasi saya di Gunung Semeru ya. Di sana adalah jalur pendakiannya ya teman-teman. Oke, ini kita tepat di atas kawah. Saya akan coba ngedive di sini supaya bisa melihat kawah penampakannya dari atas ya. Dan di bawah tampak awannya semakin tebal. Beginilah pemandangan dari atas gunung tertinggi di Pulau Jawa ya teman-teman. Sangat menakjubkan pemandangannya dari atas ini. Ya, seperti kata Mas Niko ya, drone jauh. Ini kita ada di negeri di atas awan. Jadi seperti ini rasanya kalau jadi burung elang ya teman-teman, terbang di atas awan. Dan ini pada jarak 6 kilo saya balik kanan ya, karena diberitahu oleh anak saya ini terjadi letusan abu lagi. Sayangnya saya sudah turun ya, jadi tidak mungkin untuk naik lagi karena baterai ya. Jadi saya hanya bisa memandang dari kejauhan ini. Oke, saya akan langsung kembali ke home point karena baterai juga sudah semakin menipis. Sini kita bisa lihat pola-pola aliran laharnya ya teman-teman. Bagian tengahnya yang paling besar dan di pinggir-pinggirnya tuh kecil-kecil ya. Jadi semua pasir dan lahar ini mengendap di daerah ini ya, Besukoboan itu ya teman-teman. Di dekat jembatan Geladak Perak, di mana pasir itu menghasilkan banyak berkah dan rezeki untuk penduduk setempat ya, bisa ditambang. Daerah sini sedang memulihkan ekosistem ini ya teman-teman. Tumbuh-tumbuhan mulai menghijau. Mudah-mudahan tidak terjadi guguran yang besar lagi yang bisa merusak pohon-pohon di sini ya.
Kalau teman-teman penasaran dengan drone saya selalu mencantumkan spesifikasi drone saya di deskripsi video ya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi juga link pembeliannya. Dan banyak request ke saya juga, minta saya untuk ke Gunung Merapi di Sumatera Barat ya. Ada juga yang minta ke Gunung Sinabung, kemudian Gunung Lewotobi laki-laki ya. Sebenarnya dalam hati saya ingin sekali ke sana ya teman-teman. Ingin sekali mengeksplor gunung-gunung tersebut. Tapi saat ini masih terkendala dengan waktu dan biaya ya teman-teman. Karena untuk eksplor ke sana juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan juga waktu ya. Karena saya juga harus bekerja. Jadi sementara waktu mungkin saya fokuskan untuk gunung-gunung di sekitaran Jawa Tengah ya, dan di Jawa Timur sekali-sekali. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton sampai sejauh ini, buat yang like dan komen, yang selalu mendukung saya ya. Nggak terasa sudah tahun 2024 ini. Jadi tahun 2023 kemarin tuh saya mulai sekitar bulan Maret ya, meliput Merapi yang waktu itu mengalami erupsi. Dan ternyata bisa lanjut sampai hari ini ya teman-teman. Banyak tantangan yang saya hadapi sebenarnya ya. Mulai terkendala waktu dan juga faktor akomodasi ya. Jadi saya bukan orang yang banyak duit gitu. Jadi saya harus bekerja untuk mencukupi keluarga saya juga. Jadi saya juga harus bikin konten ini, jadi ya terus dukung saya teman-teman ya. Belum lagi resiko kalau drone-nya hilang ya atau crash, seperti yang saya alami di Gunung Agung. Untungnya drone-nya bisa saya temukan ya, bisa saya evakuasi dengan effort yang lumayan ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu eksplorasi saya kali ini. Terima kasih. Udah berawan.